Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Kisah kali ini ada sebuah kisah lanjutan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Desa Rawateluk. Bagi teman-teman yang belum mengikuti cerita sebelumnya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Di part kali ini aku akan menceritakan dari sudut pandang Lasmini. Aku menatapnya marah. Tidak mungkin aku tidak bereaksi saat anak yang kulahirkan dengan susah payah akan ditumbalkan. Kulihat warga lain membeku, seakan tidak punya kuasa untuk menolak. Mungkin mereka takut menjadi pengangguran, hingga mengesampingkan rasa kemanusiaan. "Aku mau anakku, Sok," kataku tajam. "Ambillah," katanya enteng. Mendengar itu pun aku segera mengambil bayiku. Bayi yang bahkan belum dimandikan, masih tercium bau darah di tubuhnya. "Ingat, selalu ada imbalan untuk segala hal yang kamu lakukan," katanya sengit. "Kau yang akan membayar mahal," kataku tidak kalah tajam. "Saat kamu melangkah lebih jauh, suamimu akan menjadi gantinya," katanya. Namun aku tidak peduli. Dari aku mengandung, aku sudah kenyang dengan semua hal yang suamiku katakan tentang anaknya yang cacat. Sekarang dia mati pun seperti ganjaran yang pantas. Pantas untuk segala keputusan gila yang dia buat. Aku mengambil bayiku dengan tatapan bingung dari semua warga. Sedang raut wajah terakhir yang aku lihat dari suamiku adalah raut wajah ketakutan. Meminta belas kasihan, namun aku abaikan. "Penggal kepala Jono sebagai ganti." Itulah kata terakhir yang aku dengar sebelum aku menembus hutan belantara. Aku berjalan di jalan setapak di tengah rimbunya pohon. Entah aku sedang berhalusinasi atau memang benar adanya. Aku mendengar sesuatu seperti sedang bergelantungan dari satu pohon ke pohon lain. Dari berjalan aku berlari, seperti tengah dikejar rasanya. Rasa ngilu menjalar di tubuhku. Darah mulai mengalir dari sela-sela kaki. Aku sempat roboh, seperti tidak bisa berjalan lagi rasanya. Namun tangis dari anakku membuatku terus berlari, sebisa mungkin menjauhkan dia dari sosok yang menginginkannya. Sampai sorot obor membuatku ketakutan. "Tolong, jangan," kataku memohon. "Mbak, ini aku, Doho, ada apa?" tanyanya. Namun aku tidak bisa menjelaskan. Ngilu sekali rasanya, sakit semua badanku. "Apa yang sudah dilakukan Mas Karso? Tolong, bawa anakku." "Ayo Mbak, kita bareng-bareng." Aku tersenyum ketir, gelap. Bahkan tidak bisa aku lihat raut wajahnya, seperti tengah berada di separuh sadarku. "Tolong bawa anakku sejauh mungkin. Aku percaya sama kamu, jadi tolong. Abaikan aku, yang penting anakku," kataku. "Mbak, aku bawa anakmu. Tolong tunggu sebentar, aku akan cari bantuan." Aku tidak mengingat yang lain. Hanya kata itu yang terekam di ingatanku saat dia mengambil anakku dari gendonganku. Setelahnya gelap. Di bagian selanjutnya, aku menceritakan dari sudut pandang Doho. Aku berlari sekuat tenaga sembari menggendong bayi yang ada di gendonganku. Aku tahu benar aku diikuti. Bahkan alasanku tidak membawa ibunya karena aku lihat sesuatu seperti tengkorak tengah memeluknya dari belakang sembari menjulurkan lidah. Aku berlari dan terus berlari. Saat akhirnya aku sampai di depan rumah, kulihat ibu sudah menungguku dengan raut wajah cemas. Kulihat istriku Wati pun sama. "Biar kulihat bayinya," kata ibu. "Karso, Karso, terulang kembali kesalahan yang dibuat ibunya dulu. Dulu ibunya juga melakukan kesalahan.
Bayi ini adalah ganti, anak yang wetonya Selasa Wage. Mau diganti dengan siapapun. Bayi ini adalah bayi yang sudah ditunggu oleh angklek-angklek, tambah ibuku. Terus gimana ini bu? Tanyaku. Wati, ambil tasmu, isi dengan bajumu dan baju ndoho. Malam ini juga pergi ke kota. Ibu punya kenalan pemilik panti asuhan. Anak ini tidak boleh kembali ke desa ini untuk selamanya. Kenapa bu? Tanyaku masih tidak mengerti. Bayi ini sudah ditandai. Sebagaimanapun besarnya, baunya akan tetap sama dalam penciuman si angklek-angklek. Selagi ibu memandikannya, segeralah kalian bergegas. Tidak membutuhkan waktu lama, aku segera bergegas. Namun saat aku sudah bersiap, kulihat sesuatu memeluk ibuku dari belakang. Oh, ambil bayinya, katanya gemetar sambil menunjuk ke arah bayi yang baru saja dibedong. Kau serahkan bayinya, selamat ibumu, kata sosok itu. Bu, kataku bingung. Ambil bayinya, teriak ibuku. Aku pun dengan sigap mengambil bayi itu, menarik istriku Wati yang tengah membeku, sembari melihat sosok itu merobek kerongkongan ibuku, membuat beliau menghentikan nafas saat itu juga. Ibu, teriakku. Kulihat sosok itu tertawa sembari menjilat kukunya yang penuh dengan darah ibuku. Aku menarik tangan istriku kasar, berlari menuju ke rumah kades untuk meminjam mobilnya, menembus pekatnya malam dengan tangis bayi yang ada di gendongan istriku. Kayaknya dia lapar mas, kata Wati di sela tangisnya. Aku tahu, kataku dengan amarah yang aku tahan. Di kepalaku terus terngiang, kenapa harus aku yang kena saat Karso yang melakukan semuanya. Bahkan aku sangat menyesal telah menolong bayi itu. Di pengunjung pagi, kami sampai di tempat yang ibuku katakan. Bayi itu masih menangis dan badannya menguning. Ibu yang mengurus panti pun seperti terperangah mendengar ceritaku. Tolong bayi itu dibawa sejauh mungkin bu, kataku, mengingat kota ini masih sangat dekat dengan kampungku. Ibu itu mengangguk sembari menepuk bahuku, turut berduka dengan yang baru saja kami alami. Setelahnya kami pulang. Aku tahu benar, walau aku tidak tidur, aku masih terjaga sampai saat sosok tengkorak melintas di depan mobil yang aku kemudikan. Kecelakaan terjadi saat aku membanting setir, dan aku terbangun dengan pemandangan yang tidak akan aku lupakan seumur hidup. Terlihat pecahan kaca, dan seorang wanita tergeletak di depan mobil dengan pecahan kaca di sekujur tubuhnya. Aku tidak berkutik, tidak bergerak, tidak juga berpikir. Otakku membeku, menyaksikan istriku Wati meregang nyawa. Nafasnya sesak, matanya menatapku tajam. Namun yang bisa aku lakukan hanya merengkuhnya dalam pelukku, membiarkan pecahan kaca yang menempel di tubuhnya ikut menempel di kulitku. Sesaat kemudian, Wati meninggal. Wat, panggilku tertahan. Sesaat semua orang yang kebetulan lewat berhenti menawarkan bantuan. Namun aku tolak, tidak ada yang mesti ditolong. Aku memasukkan Wati ke dalam mobil. Entah kenapa mobil yang aku kemudikan tidak menabrak apapun. Aku hanya banting setir. Aku mengerem mendadak, namun seakan kecelakaan besar, hingga menewaskan istriku. Sial, dalam satu hari, aku berduka untuk dua perempuan dalam hidupku. Seminggu setelah kejadian, seminggu setelah ibu dan istriku dikuburkan, aku mendengar kabar kalau Mas Karso menutup jalan dengan alasan tidak mau berurusan dengan desaku lagi. Hal itu membuat kades resah, tentu saja, karena semenjak hasil panen dari desa seberang berhasil, sebagian warga desaku bergantung hidup dengan menjadi buruh di sana. Sebenarnya aku tidak mau ikut campur, namun karena kades terus membujukku untuk berbicara dengan Mas Karso, aku pun ke sana, sekalian meminta pertanggungjawaban atas kematian istri dan ibuku. Mas, tanyaku saat berpapasan dengannya. Kamu, katanya dengan raut wajah marah. Bukannya aku yang harusnya marah mas, ada apa sebenarnya? Tanyaku tidak kalah kesal. Ikut aku.
Aku dibawa ke balik bukit. Di sana sunyi, tidak ada tetangga sama sekali. Hanya terdapat gubuk yang sepertinya baru saja dibangun. Aku mengekor di belakangnya. Dan saat dia membuka gubuk itu, terdapat sosok perempuan yang tengah dipasung. Gusti, Mas, kamu apakan dia? Jangan bilang dia ibu dari bayi itu. Kataku tidak percaya dengan apa yang tengah kulihat. Kumal, penuh tanah, dengan raut wajah linglung. Dia yang memaksaku melakukan ini, Ho, termasuk ibu dan istrimu. Sungguh, Mas, terbuat dari apa hatimu? Biar aku ceritakan. Aku sangat menyesal atas kematian ibu. Namun bukan kuasaku mencegah si angklek-angklek. Karena kamu menyelamatkan Sumiati, aku harus membayar semuanya. Kau pun sama. Katanya menatapku sendu. Sedang aku mencoba menelaah apa yang baru saja dia katakan. Sumiati, nama bayi itu? Tanyaku. Benar, bapaknya mati sebagai ganti. Sedang ibunya gila karena berusaha keluar dari desa ini. Jika terikat dengan desa ini, kalau bukan bagian tubuhnya, maka separuh warasnya lah yang akan diambil sebagai ganjaran. Sungguh, ini di luar nalarku. Pulanglah, Ho, jangan berurusan denganku. Aku tidak mau kamu mati seperti Wati dan ibu. Kau sudah tidak bersama bayinya, dan 2 orang yang diambil darimu adalah peringatan untuk tidak menghalangi niat angklek-angklek. Lalu kenapa aku nggak dibunuh? Tanyaku penasaran. Supaya kamu tahu keberadaan angklek-angklek. Supaya kamu tahu jika sesuatu yang berharga diambil darimu. Apa gunanya membunuhmu, Ho? Dia lebih senang melihatmu tenggelam dalam kesedihan. Lebih menyengsarakan untukmu. Dan untuk jalan yang ditutup, sengaja. Tidak akan ada lagi panen, berarti tidak ada lagi pekerjaan untuk buruh. Sedang uang yang aku punya hanya cukup untuk membelikan masing-masing warga desaku sepasang anak kambing. Mereka tidak lagi berkebun, mereka beternak sekarang. Aku tertegun. Jika saja bayi itu tetap dijadikan tumbal, mungkin saja istri dan ibuku masih ada. Warga tidak mesti jadi pengangguran. Baru ini aku merasakan menyesal karena melakukan kebaikan. Lalu anak itu? Tanyaku. Angklek-angklek akan tetap mencarinya. Anak itu pasti akan kembali, Ho, kata Karso sembari pergi, meninggalkan aku yang masih menatap lekat pada sosok ibu dari bayi tersebut. 1 bulan berlalu. Mulai beredar kabar akulah penyebab dari warga desaku kehilangan pekerjaan. Seakan belum puas 2 orang diambil dariku, kini Kades datang ke rumah, mengatakan jika warga desa enggan melihatku di desanya. Aku tersenyum getir. Aku minta waktu 3 hari untuk berkemas, kataku datar. Maaf, Ho, kata Kades. Aku menganggukkan kepala, lalu menyuruhnya untuk pulang. Setidaknya ini masih rumahku untuk 3 hari ke depan. Malam ini juga aku mengemasi barangku, lalu pindah ke kamar ibuku. Aku ingin barang ibuku tetap aku bawa, walau tidak lagi kubutuhkan. Setidaknya aku ingin barangnya tetap bersamaku. Dari baju, aku beralih ke lacinya, mengeluarkan beberapa buku dan keris kecil. Tertulis di lembar pertama, Durasi. Membuatku penasaran setengah mati karena nama itu adalah nama dari Ibu Karso. Dan betapa terkejutnya aku saat aku melihat yang ada di buku itu. Terdapat ritual asal mula angklek lengkap dengan cara mengajukan semacam penawaran dan pemanggil. Sedang di buku berikutnya ada semacam catatan ibuku tentang angklek-angklek itu sendiri. Doho anakku tidak akan jadi tumbal dan bayi-bayi lain pun sama. Aku tercekat. Pantas ibuku bersikeras karena ibuku tahu benar rasanya jadi ibu dari bayi yang aku tolong. Astaga, aku membaca buku itu. Cara ibuku bisa bertahan sejauh ini karena ibuku pernah menjadi bagian darinya, bagian dari pemanggilan angklek-angklek. Buku ini adalah rasa bersalah sekaligus penebusan ibuku. Buku yang dia buat karena angklek-angklek sudah tidak bisa dikendalikan. Rumah pemanggilan
tidak akan pernah dia datangi. Di sana sudah hampir tidak dijamah saat durasi mati. Namun saat anaknya kembali, ada ketakutan di dadaku. Rumah dengan segala hal yang dapat menghentikan langkek-angklek. Jika dia datang ke sana, angklek-angklek akan mengambil dohok. Sebagai bayi yang pernah dijanjikan. Itulah kalimat yang bisa ditulis ibuku. Sial, merinding bukan main aku. Secepat mungkin aku membaca buku-buku itu, sampai terdapat gambar rumah panggung dengan bambu kuning mengelilinginya. Rumah dengan pohon beringin sebagai pelindung. Secepat mungkin aku mengemasinya. Malam itu juga aku menuju rumah tersebut. Jalan yang tadinya lapang menjadi sedikit menyulitkan karena rumput setinggi dadaku. Namun aku tahu benar ini jalannya karena Dena yang ada di buku. Mungkin karena hanya aku yang membawa kunci serep setiap lemari. Ibuku sampai berani membuat Denanya jika memang rumah itu tidak harus ditemukan. Ah, kampret. Umpatku saat aku tidak sengaja menginjak kayu yang melingkar seperti ular. Aku angkat kayu itu guna ingin menyingkirkan. Namun aku sedikit kaget saat ada tali yang terikat di kayu itu. Dan semakin kaget saat kayu itu seperti terikat di suatu tempat. Aku mengikuti tali itu sembari mengeringitkan dahi. Takut jika tali ini mengarah ke sesuatu yang akan membahayakanku. Karena jujur saja tidak ada jalan sama sekali. Hanya lapangan berisi rumput setinggi dadaku. Ah, sampai. Racauku saat tali itu membawaku pada suatu rumah panggung. Persis sekali dengan Dena dan petunjuk yang ada di buku. Namun sekarang bambu itu tidak terlihat seperti pagar. Lebih tepatnya terlihat seperti penghalang rumah. Daripada rumah ini lebih terlihat seperti sarang setan. Aku memasukinya. Aneh, baru saja aku masuk, bau dupa sudah tercium sangat jelas. Bahkan aku bisa merasakan asapnya menyentuh kulitku. "Permisi," teriakku. "Sudah sampai, Ho." Aku kaget mendengar suara itu, dan saat mengarahkan obor pada sumber suara, sosok itu melarangku. "Jangan diarahkan ke sini, nanti kamu ketakutan," katanya pelan. "Ibu?" "Ya, ini aku." "Bu," kataku tertahan. Gambaran kematian ibuku kembali terlintas di ingatanku. "Iya, Le, ibu datang cuma supaya ini jelas. Semua yang ada di sini adalah apa yang kamu butuhkan. Kamu pelajari dan bantu orang banyak. Cuman, kalau nanti Sumiati datang, itu bukan lagi bagianmu. Dulu ibu pernah menjadi bagian dari si angklek-angklek dan ibu menyesal. Ibu menyelamatkanmu, lalu durasi mati. Dari sana, semua tatanan berubah. Ibu berhasil mengelak, sehingga reksola yang kena. Kini kamu sudah bersih. Jika nanti Sumiati datang, bukan bagianmu untuk menolongnya." Aku menunduk, mendengarkan kata-kata ibuku seperti ini, seperti tengah berbincang seperti biasanya. Di rumah ditemani kopi yang dibuatkan Wati, lalu berbincang bersama ibuku. Namun sekarang berubah, yang aku dengar adalah sukmanya. "Aku menyesal menolongnya," kataku. "Tapi ibu tidak menyesal menyelamatkanmu. Melihat bayi itu seperti melihatmu dulu. Kematianku adalah ganjaran yang pantas." "Aku sendirian," kataku lesu. "Sudahlah, kini ibu harus pergi. Ingat pesan yang baru saja ibu sampaikan." "Iya," jawabku lesu. Kuarahkan obor pada ibuku untuk yang terakhir kalinya. Kebaya itu, mata yang putih keseluruhan, serta kerongkongan yang masih mengeluarkan darah. Bahkan tidak membuatku takut, hanya sedikit meninggalkan rasa bersalahku. "Selamat jalan," kataku menyaksikan sosok ibuku melebur bersama asap. 5 tahun setelah kejadian, aku mendengar kabar jika Agus menikah. Tentu itu sangat mengejutkanku karena umurnya masih 15 tahun. Kebetulan aku mendengar kabar saat tidak sengaja papasan dengan kades saat hendak mencari pakan kambing. Kabarnya Karso sudah sakit-sakitan sejak 2 tahun terakhir. Membuatku pergi ke sana. Setidaknya dia satu-satunya saudara yang kupunya.
Mas, tanyaku saat dia tengah melamun di depan rumah. Ho, jawabnya seperti terkejut. Aku duduk di sebelahnya saat dirinya sudah meraup sadar dari lamunan panjang. Katanya aku sudah menikah, tanyaku tanpa basa-basi. Kabarnya sampai padamu, padahal aku menyembunyikannya dari banyak orang, katanya menengadah ke langit. Ada apa? Tanyaku. Aku ini sudah tua, sedang aku tidak punya anak perempuan. Ditambah sekarang aku sakit-sakitan. Aku takut waktuku tiba sebelum aku memiliki penerus. Alasan macam apa itu, Mas? Bahkan Agus masih terlalu kecil untuk itu, kataku prihatin. Kau tidak tahu apa yang ada di kepalaku. Kalau aku tidak melakukan ini, bisa saja anggrek-anggrek menghabisi keluargaku dan jatuh di tangan orang yang salah. Mengertilah, Ho, ini sangat rumit untukku. Aku melihat sorot khawatir dari wajahnya. Mungkin ini memang terlalu rumit untuk seseorang yang terlanjur masuk ke dalam masalah ini, tanpa pembimbing, tanpa ada yang memberitahu. Lagi pula, aku sudah menyuruhmu untuk tidak dekat-dekat denganku. Bahaya, aku sudah mengingatkanmu. Aku kesini untuk Agus, bukan untukmu, kataku sengit. Lagi pula, ini yang terakhir, kataku beranjak dari tempat dudukku, lalu pulang. Cerita selanjutnya diceritakan dari sudut pandang Karso. Aku menatap punggung Doho yang semakin jauh dari pandanganku. Ada rasa menyesal atas kematian dua orang perempuan dalam hidupnya. Namun semua sudah terlambat untuk diselamatkan. Terlampau jauh, sampai aku sendiri bingung untuk menangani ini semua. Setahun setelah pernikahan Agus, aku mendapatkan cucu pertamaku. Sesuai dengan harapanku, aku memiliki cucu perempuan yang aku beri nama Dina, penerusku. Berbarengan dengan kelahiran Dina, aku mendapat kabar dari seseorang yang tidak aku inginkan. Sok, aku mendapatkan anak itu. Dia ada dalam pantauanku sekarang, kata suara dari seberang. Siapa? Anak Lasmini, katanya. Aku menghela nafas panjang, mengenang kematian Lasmini. Masih segar di ingatanku saat aku temukan Lasmini menggigit lidahnya sendiri, lalu meninggal. Mungkin kejadian demi kejadian itulah yang membuat kesehatanku semakin memburuk, dihantui rasa bersalah tanpa tahu cara menghentikannya. Aku sudah tidak menginginkannya, kataku datar. Jangan gila kamu, aku susah payah mencarinya. Aku masih menagih janjimu, Sok. Mer, pokoknya setelah semuanya siap, aku akan mengulang ritual itu, katanya sembari menutup sambungan telepon. Aku menghela nafas panjang. Kulihat sosok itu menyeringai padaku sembari menjulurkan lidahnya. Jangan kamu halangi bagianku untuk datang padaku, Sok, kata makhluk itu tajam. Seperti mimpi buruk untukku, 15 tahun setelahnya, aku mendapat kabar dari Kades kalau dia ingin bertemu denganku untuk membahas penyuluhan kesehatan yang akan dilakukan oleh 3 gadis dari kota. Sebenarnya aku tidak pernah mau jika ada orang kota yang masuk ke desaku. Selain merusak tatanan, aku juga tidak ingin mereka mempengaruhi warga desaku. Namun kali ini pengecualian, terlebih saat aku mendengar kabar dari Mary. Aku menerimanya dan sudah dapat dipastikan dia akan disambut seisi hutan ini. Setelah kesepakatan dibuat, aku keluar dari aula desa. Saat itu masih siang, namun sudah ramai saja rasanya. Dari balik-balik pohon aku lihat mereka melihatku sembari menyeringai. Dasar buntut sialan, umbatku. Sudah hampir tiba penantian panjangku, Sok. Aku mengangguk ringan. Kali ini aku tidak mengelak. Aku juga tidak mau ini menjadi semakin panjang. Dulu saja karena ketidakbecusanku, Dina hampir dijadikan ganti. Maka dari itulah, dia aku suruh pergi saja ke kota. Sekalian Agus bekerja di sana. Setelah ini janji, kau akan mengembalikan hasil panen desaku. Juga jangan pernah ganggu Dina sebelum waktunya, kataku dingin. Kurasa itu harga yang pantas, Sok. Aku sendiri yang akan menjemputnya.
tidak ada ritual, dia sudah aku tandai. Dan untuk Dina, dia akan mengurusku lebih baik dari kau. Katanya pergi dari balik punggungku. Habis suaraku mengumpat pada sosok itu. Sial, seperti tidak ada harganya apa yang sudah aku lakukan untuknya. Kini dia tidak berada di punggungku. Entah kenapa itu membuatku ketakutan. Cerita selanjutnya berganti ke sudut pandang Doho. Ho, Doho. Aku terbangun dari tidurku saat seseorang memanggilku dari luar. Kulihat di luar terdapat 3 orang gadis dengan Kades dan Usman. Namun perhatianku tertuju pada sosok perempuan berambut panjang, berkulit sawo matang, dengan bekas cakaran di lehernya. Sumiati, gumamku. Kejadian 20 tahun silam kembali terekam di ingatanku. Sial, nasib buruk membawanya kembali. Membuatku kesal karena setelah ini aku tidak akan bisa ikut campur. Seperti sia-sia aku kehilangan 2 orang perempuan di hidupku saat melihatnya berdiri di hadapanku. Masuk, ajakku dengan ketus. Di dalam Kades menjelaskan apa yang terjadi dengan anak yang bernama Nina. Badannya lunglai, tatapannya kosong. Namun saat aku lihat, dia menatapku nyala. Kulihat banyak yang sudah masuk ke tubuhnya. Bahkan Lasmini pun sempat menjamunya. Kulihat kejadian saat pertama kali mereka masuk ke bekas rumahku. Lasmini menjamunya, sempat juga memberi wejangan pada Sumiati. Walau sebenarnya tidak ada gunanya. Ibuku sempat menyerupai gadis yang bernama Nina saat dirinya tengah berada di dapur. Nyatanya, ibuku masih tidak terima dengan kematiannya. Anak ini cuma wadah. Dia datang untuk mengulang peristiwa 20 tahun silam, Kades. Kataku prihatin. Aku melihat raut wajah Sumiati. Terlihat wajahnya yang khawatir. Bahkan aku benci melihat ekspresi itu. Kenapa? Khawatir sama temenmu? Tanyaku sengit. Ya wajar dong Pak kalau saya khawatir. Dia kan teman saya. Katanya dengan raut wajah bingung. Harusnya kamu khawatir dengan dirimu sendiri. Karena jika sesuatu terjadi padamu, seisi kampung tidak akan ada yang bisa menolong. Kataku tajam. Sumiati masih menatapku dengan kerut di dahinya. Terlihat wajah bingung dan raut ketidaksukaannya. Kades, kalau memang mendadak, bawa saja dulu 2 anak ini untuk menuju ke desa sebelah. Sedangkan Nina biar menyusul besok, kataku. Kades setuju. Dibawanya 2 anak itu keluar dari rumah panggungku. Kuantar mereka dari ambang pintu. Dan betapa terkejutnya aku. Sepanjang perjalanan yang dilewati Sumiati sangat ramai. Berjajar semua makhluk dari seberang, pocong, kuntilanak, siluman, semua membuka jalan. Untuk bagian yang mereka tunggu dari lama. Saat mereka sudah jauh, aku memanggil Usman. Kusuruh dia menyampaikan pesanku pada Dimas untuk mampir ke sini sebelum mengantar mereka ke desa seberang. Dia mengangguk, walau dengan raut wajah dingin. Sisanya aku memandang Nina. Aku punya alasan untuk menyelamatkannya jika dia mau. Namun aku menatap miris ke arah Susan. Betapa salah sedikit dia akan kena tulah dari pertemanannya dengan Sumiati. Kamu di sini dulu. Jika mau, kamu tidak usah ke sana dan pulang saja, kataku saat kesadarannya mulai pulih. Saya tidak bisa, Pak. Saya punya tanggung jawab untuk memberi pelayanan pada desa seberang, katanya sembari memegang kepalanya. Aku tidak mencegahnya. Sebagai ganti, aku memberinya wejangan untuk tidak menjawab panggilan siapapun saat besok aku antar ke desa seberang. Tidak lama seseorang kembali memanggilku. Dimas ternyata. Aku menyuruhnya masuk. Kusuguhkan teh sebagai pembuka obrolan. Ada apa, Pak? Tanya Dimas bingung. Ini kertas. Kamu beri nanti ke perempuan yang bernama Susan. Perempuan kuning langsat dengan rambut sebahu. Kukatakan itu sembari memberikan kertas yang aku lipat sekecil mungkin. Tolong jangan sampai lupa, imbuhku. Kulihat Dimas mengangguk. Tanda dia paham dengan apa yang baru saja aku katakan. Setelahnya aku suruh dia menghabiskan tehnya sebelum dia berpamitan. Malam berganti pagi saat aku hendak mengantar Nina untuk menyusul ke desa seberang. Namun baru saja aku menuju ambang pintu,
Sosok ibuku menatapku tajam. Aku mengerutkan keningku tanda tidak mengerti. Namun saat aku mencoba meresapi, aku paham. Jika tidak seharusnya aku mengantar anak itu. Sebaiknya kita tidak berangkat, kataku memecah hening. Kan saya udah bilang pak, saya punya tanggung jawab, katanya bersikeras. Baiklah, kalau kamu tetap bersikeras, saya akan mengantar kamu ke rumah Usman. Biar dia yang akan mengantar kamu. Yang pasti, saya sudah mencegah. Nina memandangku dengan tatapan aneh. Tentu, karena aku memberinya saran tanpa ada alasan yang jelas. Yang pasti, pagi itu dia diantarkan oleh Usman. Belum sampai sehari aku dikejutkan dengan Usman yang berlari ke rumahku lalu berteriak sekuat tenaganya. Aku yang mendengarnya sudah bisa menebak jika ada yang salah. Waktu itu sekitar jam 7 malam. "Ho, anak itu masuk ke jurang." Aku membelalakan mataku. Aku memang bisa menerawang seseorang. Namun saat mencoba menerawang, menembus desa itu, mataku seperti tertutup kabut. Maka dari itu jika menyangkut desa seberang, aku lebih suka memastikannya sendiri. "Tunggu apa? Ayo ke sana. Sudah kau kabari warga lain," kataku pada Usman yang malah mematung. "Sudah, tapi mereka menunggumu," katanya sembari menunduk. "Kau jalan duluan," kataku padanya. Malam itu juga kami menembus pekatnya hutan, menyusur ke jurang dengan peralatan seadanya. Sesampainya di jurang tersebut, aku sorot senter ke arah jurang, dan benar saja Nina tersangkut di antara pohon. Aku mencoba tenang. Aku masuk terlebih dahulu ke jurang dengan tali seadanya. Aku tersentak mendengar suara tangisan. Kukira tangis itu berasal dari Nina. Mungkin sesuatu membuatnya kesakitan hingga menangis. Namun saat aku lebih dekat, aku melihatnya tengah berjongkok di depan badannya sendiri, menatapku dengan sayu. Tidak ada kornea di kedua matanya. "Biarkan aku menolong ragamu," kataku pelan menatap sosok yang merenungi tubuhnya. Kubalikan badannya, kulihat ranting pohon menusuk kerongkongannya. Ditambah kedua kornea matanya seperti dilepas paksa, sehingga darah keluar dari mata, juga kerongkongannya. Aku berjongkok turut prihatin. "Kalau boleh, tunjukkan bagaimana kamu mati," pintaku. Sosok itu meraba wajahku. Sesaat gambaran kematiannya terlihat jelas. Saat itu dia mendengar suara dari kawannya. Dia mencoba mencari, namun badannya terperosok ke jurang. Awalnya dia hidup, sempat bergantung pada dahan pohon. Namun sesuatu mencapik matanya, membuatnya jatuh hingga ranting pohon menembus kerongkongannya. "Aku turut menyesal atas kepergianmu," kataku lirih. Tidak ada jawaban darinya, hanya isak tangis yang terus-menerus keluar. "Tarik," instruksiku pada warga yang menunggu di atas. Sengaja aku ikat badannya pada tali agar mudah dikeluarkan. Saat aku hendak pergi dari sana, tangannya menggenggamku erat. Aku sempat takut, terlebih saat mata tanpa kornea itu menatapku. "Kawanku," tanyanya, "milik makhluk di belakangmu." Kataku gemetar lalu segera naik ke atas. Kulihat makhluk besar itu memeluk arwah dari Nina, membuatnya tidak bisa keluar dari desa itu walau sudah jadi arwah sekalipun. Dan kali ini kita berganti ke sudut pandang Karso. Aku melihat balai desa tidak begitu banyak orang saat aku sengaja lewat di depannya. Nyatanya masih banyak warga yang lebih percaya padaku daripada tenaga medis. Setelahnya aku memilih untuk berkeliling desa. Sembari menerka-nerka, apa mereka sudah disambut oleh penghuni desa ini. Tapi saat kulihat banyak mata di antara pohon-pohon besar, juga sosok perempuan berbaju pink tanpa kornea mata. Aku tahu benar, banyak hal terjadi pada mereka. Aku tidak menyesalinya. Setidaknya setelah ini, hasil panen dan kepercayaan warga akan sepenuhnya berbalik padaku. Setelah puas berkeliling desa, kulihat Sumiati dan satu kawannya tengah berbincang asik dengan Rumi, wanita yang tengah bunting. Baru saja dia pindah dari kota ke desa ini untuk membuka warung kopi. Aku duduk di depan warung.
Saking asiknya mereka tidak sadar akan kehadiranku. Aku memasukkan tembakau pada kulit jagung sebelum menyesapnya dalam-dalam. Sesekali melempar senyum kecut atas apa yang dikatakan Rumi pada dua anak itu. Sial, umpatku dalam hati. Sampai akhirnya aku terlampau kesal, membuatku masuk ke dalam sembari menatap sengit ke arah Rumi. Gimana Sum, rasanya pulang? Tanyaku. Dia menatapku bingung sekaligus kesal. Pastilah sudah banyak yang menanyakan ini padanya. Sisanya aku hanya mengatakan apa yang ingin aku katakan. Sampai salah satu dari temannya kesal, lalu menarik si Sumiati pergi. Rum, jangan kau katakan lagi sesuatu yang membuatku kesal, kataku tajam. Maaf Eyang Kakung, katanya sebelum akhirnya aku pergi dari warung tersebut. Selepas dari warung, aku kembali ke rumah, sekedar melepas lelah dengan duduk di teras rumah, menyesap kopi dengan pikiran suntuk, pikiran tentang apa yang harus aku lakukan selanjutnya, tanpa angklek-angklek di sisiku. Sore berganti malam, saat tiba-tiba angklek-angklek datang padaku sembari menyeringai. Sudah datang bagianku Sok, siapkan tempat untuk raganya, sedang sukmanya, aku sendiri yang menyiapkan tempat. Aku mau menjemput bagianku. Mendengarnya aku ngeri sendiri. Ngeri tentang apa yang akan diperbuat angklek-angklek pada Sumiati. Namun enggan menyangga, aku hanya mengangguk ringan, mengiyakan apa yang baru saja diperintahnya. Kita berganti ke sudut pandang Doho. Malam kali ini tidak seperti biasanya. Di kepalaku penuh dengan kemungkinan-kemungkinan buruk, memikirkan tentang dua anak yang datang ke desa seberang. Entah apa yang tengah terjadi pada mereka. Malam beranjak pagi saat aku dengar kabar dari Dimas. Dibawanya padaku perempuan yang pergi bersama Sumiati. Badannya kumat, matanya sembab, badannya gemeteran. Dan saat aku tanya, tidak ada suara dari mulutnya. Dia mengambil suaramu, tanyaku. Dijawabnya dengan anggukan. Dimas, antarkan dia ke kota. Aku tidak bisa menolong. Masih bagus, warasnya tidak diambil. Iya Pak, kata Dimas, kembali membawa anak itu. Aku memejamkan mataku. Anak yang aku selamatkan mati-matian kini sudah diambil angklek-angklek. Padahal sudah banyak yang aku korbankan. Aku nyalakan 2 lilin untuk kedua orang yang tengah tumbang sembari menyematkan doa. Semoga mereka tenang. Dan jika masih bisa ditolong, semoga saja dia masih bisa tertolong. 5 tahun berlalu, aku mendengar kabar jika Karso meninggal. Ingin ke sana untuk melayat, namun aku masih sakit hati atas perbuatannya. Membuatku mengurungkan niat. Sampai pada hari ketiga, ada seseorang yang datang padaku. Seseorang yang bernama Mary. Dia mencariku, ingin mencari ilmu untuk mencelakai Agus dan keluarganya. Dari sanalah aku murka bukan main. Dia ternyata dalang dari kembalinya Sumiati ke desa ini, membuat apa yang aku perjuangkan menjadi sia-sia. Dengarkan aku perempuan rakus dan gila kehormatan. Karso, begitupun angklek-angklek, tidak seperti yang kamu bayangkan. Percayalah, semua hal yang kamu tanam akan kembali padamu berlipat-lipat banyaknya. Kamu bukan hanya akan kehilangan harta, tapi juga keturunan. Begitu cara mainnya angklek-angklek. Setiap orang yang ikut dalam permainannya akan habis keturunannya. Begitu ibuku dulu, masih bagus, dia ikut andil lebih dalam hingga tahu cara mengeluarkanku. Tapi kamu hanya orang kota yang tidak tahu cara permainannya. Kamu kira saat angklek-angklek bosan dengan Sumiati, siapa yang akan diambil? Anakmu, cucumu, keturunanmu. Kamu kira aku percaya? Kalau memang begitu, kenapa tidak dari dulu saja? Kata Mary sarkas. Kamu kira aku hanya menggertakmu? Silakan cari dukun lain. Doho mendengus kesal saat Mary pergi dengan angkuhnya. Kita lihat hal selanjutnya. Kita lihat apa yang akan terjadi setelah ini. Entah aku atau kamu yang salah. 3 minggu setelahnya aku mendengar kabar tidak mengenakan. Kabar jika Dina
gantung diri di kamarnya. Tentu aku datang ke sana. Kulihat dia meninggalkan selembar surat yang hanya berisi satu kalimat. Aku berhenti jadi budak angklek-angklek. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.